Selamat malam, perkenalkan saya Nadia Khairunisa Lubis dari tim 19 yang akan menjelaskan tentang ERD yang telah kami rancang. Pada tabel user terdapat is aktif, is dokter, is pasien, is staff, dan is super user. Dari kelima file ini didefinisikan pada model user yang merupakan subclass dari abstract base user dan permission mix-in. Kemudian pada abstract user terdapat 3 field yaitu is aktif, is staff, dan is super user. Kegunaan dari ketiga field itu di mana ketika ketiga field tersebut bernilai true, maka dia dapat mengakses halaman admin Django. Kemudian, pada field lainnya berguna untuk ke halaman login dan register user, di mana terdapat field date birth, email, first name, gejala penyakit, last name, password, phone number, dan username. Seperti halnya kita melakukan pendaftaran akun. Kemudian, setiap satu user yang sudah terdaftar akan diberikan satu token yang dimana bertujuan untuk memverifikasi pengguna saat melakukan permintaan atau request ke server. Berikut contoh token yang akan diberikan. 2. Ada tabel profil. Dalam ERD tersebut terdapat 2 tabel yaitu user dan profil. Tabel user berisikan kolom-kolom ID, first name, last name, email, password, phone number, username, serta gejala penyakit. Pada tabel profil tersedia kolom ID, user, bio, status, user create, user update, avatar, create on, dan last modified. Terdapat relasi antara kedua tabel tersebut yaitu relasi one-to-one. Hal ini terlihat adanya file user pada tabel profil dan file ID pada tabel user. Relasi tersebut menunjukkan bahwa satu user hanya memiliki satu profil dan setiap profil hanya terkait dengan satu user. Yang ketiga ada tabel dokter. Tabel ini berfungsi untuk mencatat data-data dokternya. Kemudian nama-nama dokter tersebut berasal dari field name yang merupakan relasi many to one atau foreign key dari tabel user. Kemudian field lain berisi practice location, specialization, dan avatar dokter tersebut. Yang keempat ada tabel dokter schedule. Tabel ini merupakan tabel untuk membuat jadwal dokter. Tabel ini berkaitan dengan tabel dokter sebelumnya, dikarenakan untuk mengetahui jadwal dokternya sudah pasti harus ada dokternya. Oleh karena itu, pada tabel dokter dan dokter schedule menggunakan relasi many to one yang dapat dilihat pada field dokter dengan membuat foreign key yang dihubungkan dengan ID pada dokter schedule. Kemudian terdapat field-field lainnya seperti practice day, start time, dan end time. Kelima, ada tabel inpatient room. Tabel ini merupakan tabel yang bertujuan untuk menyimpan informasi tentang kamar rawat inap. Informasi yang disimpan berupa tentang nomor kamar, jenis kamar, merupakan kelas setiap room, kapasitas, menyimpan jumlah maksimum inpatient room, harga, menyimpan harga rawat inap, tersedia, menunjukkan tersedia atau tidaknya ruangan tersebut atau kamar tersebut. Yang keenam ada tabel queue. Tabel ini berfungsi untuk tabel pemesanan. Terdapat many to one yaitu jadwal dokter yang merupakan foreign key dari dokter schedule, kamar rawat inap yang merupakan foreign key dari inpatient room, pasien merupakan foreign key dari user. Kemudian pada field lainnya seperti code, nomor antrian, waktu kunjungan, dan waktu reservasi. Yang ketujuh ada tabel pemeriksaan. Pada tabel pemeriksaan berfungsi untuk dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Beberapa field yang memiliki relasi many to one diantaranya field dokter merupakan foreign key dari tabel dokter, field jadwal dokter merupakan foreign key dari tabel dokter schedule, field queue merupakan foreign key dari tabel queue. Untuk field lainnya juga berfungsi memberi beberapa informasi penting seperti field jenis pemeriksaan, field waktu pemeriksaan, dan field price. Yang terakhir ada tabel total price yang memiliki 2 foreign key field.
Seperti pemeriksaan merupakan foreign key dari tabel pemeriksaan yang memiliki price. Nilai price inilah yang dimasukkan ke dalam tabel total price. Kemudian Q merupakan foreign key dari tabel Q. Tetapi di tabel Q tidak terdapat price. Oleh karena itu, saya mengambil price dari kamar rawat inap yang merupakan foreign key dari inpatient room. Di dalam inpatient room terdapat price. Nilai price inilah yang akan dimasukkan ke tabel total price. Total underscore price merupakan tempat untuk menampung semua total harga dari pemeriksaan dan Q. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Tio Simatupang. Saya akan menjelaskan bagian dari REST API yang berupa metode post, put, get, dan delete. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari modelsnya terlebih dahulu. Pertama-tama, kami mengimport terlebih dahulu modulus-modulus yang dipentingkan dari modelsnya. Kemudian kami memberikan fungsi convert to Roman untuk pengkodean dan convert to number juga untuk pengkodean pada tabel Q-nya. Di sini terdapat user. Pada tabel user ini merupakan ada field is doctor, is pasien, is staff, dan field lainnya. Kemudian pada tabel profilnya terdapat field user yang dimana itu merupakan one-to-one field dari tabel usernya. Dan terdapat juga field avatar. Begitu juga terdapat field view-nya. Kemudian masih banyak field lainnya. Langsung saja kita masuk ke kelas Active Doctor Manager-nya yang berfungsi untuk memfilter bagian yang ditampung hanya status aktif saja. Nah, pada bagian tabel dokter itu terdapat field models yang berupa foreign key dari tabel user. Kemudian hanya menampung itu bersifat is doctor jika true. Kemudian field lainnya terdapat specialization dan practice location, avatar, dan beserta field lainnya juga. Kemudian pada tabel dokter schedule atau jadwal dokter terdapat field yaitu models foreign key dari tabel dokter. Kemudian hanya menampung status yang bersifat aktif saja. Kemudian terdapat field lainnya practice, start time, end time, dan lainnya. Dan pada bagian Object Models Manager ini diambil berdasarkan kelas dari Active Doctor Manager yang ada di atas. Langsung saja pada tabel inpatient room juga terdapat field nomor kamar, jenis kamar, kapasitas, price, tersedia atau tidaknya. Nah, pada bagian ini untuk memberikan keterangan-keterangan ruangannya. Di sini pada tabel Q juga memiliki fungsi yaitu increment Q code yang berfungsi untuk memberikan kode setiap pemesanannya. Nah, seperti yang kita lihat pada bagian field kode, sini terdapat default increment Q code yang dipanggil dari fungsi increment Q code ini. Dan langsung saja kita ke field pasien dengan foreign key dari tabel profile dengan melimit yaitu insert is patient true. Begitu juga dengan jadwal dokter, foreign key dari dokter schedule dengan dilimit status aktif saja. Begitu juga ada field nomor antrian, waktu reservasi, waktu kunjungan kamar rawat inap dengan models foreign key in patient room dengan limit choice-nya tersedia true. Pada tabel pemeriksaan terdapat field Q dengan models foreign key dari tabel Q. Kemudian jenis pemeriksaan, kemudian field dokter dari models foreign key dari tabel dokter, field jadwal dokter, waktu pemeriksaan, price, dan lainnya. Pada tabel total price terdapat field Q yaitu foreign key dari tabel Q. Kemudian pemeriksaan foreign key dari tabel pemeriksaan. Pada tabel total price ini nantinya pada bagian field Q dan pemeriksaan itu akan ditambahkan. Jadi total price ini menghitung biayanya semua. Nah, dan di sini fungsinya itu. Fungsi dari save-nya itu pada bagian price room mengambil Q, kamar rawat inap, dan price-nya. Kemudian price pemeriksaan itu mengambil pemeriksaan berdasarkan price-nya. Kemudian ditotalkan price room ditambah price pemeriksaan.
Langsung saja saya akan masuk ke Ledger-nya. Di sini kami terlebih dahulu mengimport models yang sebelumnya saya bahas, kemudian mengimport modul-modul yang dibutuhkan di Ledger-nya. Pada bagian kelas login Ledger terdapat dua, yaitu username dan password. Kemudian divalidasi username dan password tersebut. Dan terdapat pengkondisian jika username dan password itu, maka user tersebut diautentikasi. Jika user tersebut aktif dan user tersebut merupakan pasien atau dokter, maka mengirimkan data user. Jika tidak, maka user tersebut mengirimkan pesan user is deactivated or not authorized to access. Dan jika tidak lagi, maka invalid credential. Di sini terdapat kelas user Ledger. Dari model user terdapat kelas profil Ledger, fieldnya gejala penyakit yang ditambahkan, dan dari model profil. Kemudian pada bagian kelas register pasien Ledger terdapat 3, yaitu email, password 1, password 2 yang diambil dari model user. Kemudian divalidasi jika password 1 tidak sama dengan password 2, maka mengirimkan pesan password field did not match. Jika is pasien dan is dokter sama, diklik maka akan menghasilkan you cannot be both a patient and a doctor. Di sini juga terdapat fungsi create untuk mencetak atau membuat validasi objeknya. Di sini juga terdapat dokter schedule, Ledger dengan model dokter schedule, dokter Ledger dengan model dokter, inpatient room dengan model inpatient room, quiz Ledger dengan model Q, pemeriksaan Ledger dengan model pemeriksaan, dan total price Ledger dengan model total price. Saya akan menjelaskan bagian views-nya. Di sini terlebih dahulu kami mengimport modelsnya, kemudian mengimport Ledger-nya, dan mengimport modul-modul yang dibutuhkan. Di sini terdapat kelas login view dan berupa fungsi post itu menambahkan usernya. Dan di sini terdapat pengkondisian. Jika user is dokter, maka mengirimkan pesan you are login right now dokter. Jika tidak, you are login in right now saja. Dan kemudian jika berhasil mengirimkan data JSON response beserta token ID, username, first name, last name, email is active, dan date birth-nya. Kemudian pada kelas socket view itu berfungsi untuk user ketika keluar. Maka jika berhasil mengirimkan pesan you have been logged out. Dikarenakan semua views-nya ini hampir sama, maka saya akan menjelaskan hanya satu bagian saja, yaitu bagian dokter. Di sini terdapat kelas Doctor List API View. Terdapat fungsi get, yaitu untuk menampilkan seluruh datanya. Kemudian fungsi post ini untuk menambahkan datanya, dan data tersebut sudah ditentukan. Kemudian pada kelas Table Doctor Detail API View ini, pada fungsi get object diambil berdasarkan ID-nya. Kemudian pada fungsi get-nya ini menampilkan responsnya. Di sini terdapat juga fungsi put, yaitu mengubah atau mengupdate sebuah data. Dan di sini self get object ID maksudnya adalah mengubah data berdasarkan ID-nya. Kemudian dipanggil data-datanya. Lanjut saja ke fungsi delete-nya. Fungsi delete ini untuk menghapus sebuah data. Dan sama halnya seperti yang sebelumnya saya bilang, semua kelas itu sama. Begitu juga dengan inpatient room. Pada bagian URLs, ini merupakan kami mengimport dari views-nya, halaman views-nya yang barusan saya jelaskan juga. Di sini kami menambahkan URL patterns-nya dengan menambahkan juga bagian dari view-nya ini seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari REST API-nya menggunakan insomnia. Sini saya akan lakukan register akun menggunakan ispasien. Lalu 1 2 3 4 5 misalnya sini, lalu 1 2 3 4 5. Oke, di sini hal yang membedakan adalah ispasien sama dengan true. Oke, ini menandakan bahwa kita pasien. Oke, telah login. Dan ini kita kopas dulu untuk agar bisa login. Kemudian kita akan login. Maka akan mengirimkan pesan berupa data token
dan message you are logged in right now. Hanya segitu saja. Kemudian jika kita logout, you have been logged out. Kemudian saya akan login menggunakan isDokter bersifat true. Sini buat Firmansyah STI misalnya. Oke. STI Mansyah 21 aja. Kemudian di sini emailnya email.com. Oke, true. Gejalanya dikosongkan karena kita merupakan dokter. Oke, passwordnya ini berarti Firmansyah bisa. Oke, kan. Oke, maka telah register. Kemudian kita login. Firmansyah 21 lalu ya. Hal yang membedakannya adalah message-nya. Kita ditandakan bahwa you are logged in right now, dokter. Kemudian pada bagian tabel pasien room saya akan mengcrudkan. Sini 004 sudah, 003 saja. Oke, kita crudkan. Oke, berhasil. Kita lihat listnya. Oke, berhasil. Kemudian kita ubah tabel nomor 10, berarti kita ubah jadi 3. Berhasil berubah. Kemudian kita get nomor 10. Oke deh, maka sudah berhasil. Sini saya akan mengcrudkan bagian tabel dokter dengan name-nya berdasarkan ID dari tabel user yang isDokternya true. Di sini saya buat name-nya ID 4. Kemudian kita tambahkan. Nah, maka berhasil. Kemudian di sini saya listkan. Oke, ID-nya 9. Kita akan merubah ID-nya yang nomor 9, kemudian merubah name menjadi 11. Oke, berhasil, data update successfully. Kemudian kita lihat get detailnya di 9. Oke, data retrieve successfully. Kemudian pada bagian data schedule atau jadwal dokter saya akan mengcrudkan. Di sini saya akan mengambil data nomor 8 dokternya, tambah dokter 8. Kemudian di sini saya akan melihat listnya. Nah, bertambah dokter 8. Kemudian saya akan mengubah. Nah, di sini 7 kan. Tadi dokter 8 berarti akan berubah. Data update successfully. Kemudian kita lihat detail. Data retrieve successfully. Kemudian di sini saya akan mengcrudkan bagian queue-nya atau pemesanan. Di sini saya akan membuat pasiennya 11, jadwal dokternya 5, kemudian kita buat kamar rawatnya 3. Maka akan data create successfully. Kemudian kita lihat listnya. Nah, di sini ada datanya berarti 006 34. Berarti kita akan mengambil kodenya ini terlebih dahulu untuk memputkannya. Oke, di sini 11 berarti 5, kita kirim saja. Nah, data update successfully. Kemudian kita buat get detailnya. Data retrieve successfully. Di sini saya akan mengcrudkan bagian tabel pemeriksaan. Di sini saya akan buat 6. Kemudian pemeriksaannya umum kita buat saja. Oke, maka akan berhasil. Kemudian kita lihat get listnya. Nah, umum. Oke, berhasil. Kemudian kita akan mengubah bagian data nomor 10. Kuenya kita buat 6 juga. 4 deng. Oke. Nah, data update successfully. Kemudian kita lihat get detailnya 10. Nah, berubah dia. Oke. Selanjutnya saya akan mengcrudkan bagian total price-nya. Di sini saya buat 5. Kemudian ini saya buat 3. Oke, kita pause. Oke, berhasil. Kemudian kita lihat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti kita
lihat nomor 11, kita ubah gini aja. Nah, hasil oke, kita buat detailnya nomor 11 ID-nya. Oke.